Itu dikarenakan memang ada kendala beberapa hal, saya juga kurang sehat, dan sampai sekarang saya masih mengidap flu berat juga, suara saya juga masih bindeng, saya masih batuk juga ya, jadi cuman kondisi juga sudah mulai fit. Mudah-mudahan tidak terlalu drop lagi kayak minggu lalu. Nah, minggu lalu itu saya sudah memasukkan di grup WhatsApp ya, itu ada dasar-dasar pengenalan tentang Microsoft Office. Saya harap itu yang sudah kalian pelajari, kalian tonton. Di YouTube banyak, karena saya juga mengambil sumber dari YouTube yang terpercaya juga, karena minggu lalu saya belum sempat untuk merekam diri saya sendiri sebagai tutornya untuk membuat tutorial tersebut. Tapi untuk hari ini, kita akan membahas itu sedikit yang dibahas tentang si YouTube yang di YouTube kemarin saya share. Kemudian nanti akan masuk ke materi utamanya ya. Materi utama kita yaitu adalah membuat artikel atau tulisan karya ilmiah ya dengan menggunakan Microsoft Office Word ya, kemudian memanfaatkan fungsi atau fitur yang ada di dalam Microsoft Office Word. Apa saja fitur yang ada di dalam Microsoft Office Word dalam membantu ataupun mendukung kita dalam pembuatan karya ilmiah. Nah, pada dasarnya, sebelum kita membuat karya ilmiah, atau ini juga nanti berfungsi buat kalian dalam membuat makalah, kemudian tugas-tugas kelompok, hingga dengan skripsi, atau pertama laporan magang dulu, laporan KKN kalian ya, kalian adanya KKN atau KKI ya kalau nggak salah saya, kuliah kerja industri ataupun kuliah kerja nyata, ataupun magang ya, itu sama, nanti kalian mungkin dapatnya di semester 6 atau 7, baru nanti kalian menghadapi yang namanya skripsi, tugas akhir. Nah, kalian harus paham dulu menu-menu dasar yang ada di Microsoft Office Word ini. Ya, pada dasarnya kalau kalian memang benar-benar melihat tutorial atau cara pembelajaran yang ada di YouTube saya share minggu lalu, ya, mudah-mudahan kalian tidak memiliki kendala yang benar-benar signifikan gitu ya. Karena nanti saya anggap kalian sudah paham, karena di SMA juga sudah bisalah mengetik gitu ya. Hanya saja mungkin ada beberapa menu yang kalian jarang gunakan, dikarenakan kalian tidak tahu menunya itu untuk apa, ataupun memang tidak terlalu penting buat kalian, seperti itu ya. Contoh seperti misalkan menu style. Ada yang sudah pernah menggunakan menu style ini nggak? Ada yang udah pernah? Ada, Pak. Ah, Kevin, fungsinya untuk apa, Kevin? Biasanya dia mengubah tekstur gambar tulisannya gitu, Pak. Dia ada yang berubah lain, misalkan ada yang tebel, ada yang tipis, ada yang lain-lain sih, Pak. Oke. Kayak bikin subtitle. Oke, itu menurut Kevin berdasarkan tampilan. Ya, Kevin ya. Gitu. Yang lain dengar suara Kevin putus-putus atau hanya saya saja? Halo? Yang lain dengar suara Kevin putus-putus atau hanya saya saja yang dengar Kevin putus-putus? Halo? Mohon maaf ya, gangguan signal. Sekarang sudah jelas kedengaran suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kita lanjut ya, kita lanjut. Tadi menurut Kevin ya, jawaban tersebut pertanyaan tersebut dia pernah menggunakan fitur itu, kan tetapi berdasarkan tampilan yang dia lihat ya, berdasarkan menu tampilannya dia bisa merubah yang tadinya fontnya itu seperti apa dan stylenya akan berubah. Begitu ya Kevin ya?
Halo? Putus lagi ya suaranya ya? Enggak, Pak. Jelas ya? Enggak, Pak. Jelas, Pak. Oke, sebentar. Nah, sekarang sebenarnya ya kalau untuk berdasarkan tampilan itu benar yang dibilang Kevin. Tapi sebagai berdasarkan fungsinya tidak hanya sekedar untuk membuat perubahan dari tampilan tulisan tersebut, tapi fungsinya sebagai ya membantu kita dalam membuat daftar isi secara otomatis. Itulah fungsi penggunaan style tersebut, ya. Daftar isi secara otomatis. Nah, contoh misalkan kita mau membuat saya akan membuat satu buah makalah, contoh kerangka makalah ya. Saya buat di sini satu halaman kosong di awal karena nanti di halaman ini akan saya buat daftar isi dulu ya. Saya akan buat di halaman kedua itu adalah bab 1 ya. Kita bikin pendahuluan. Nah, ya. Kemudian saya bikin di sini 1.1 latar belakang. Nah, 1.2 saya bikin di sini tujuan penelitian. Manfaat. Ya, manfaat penelitian. Sebentar ya. Oke, nah selanjutnya misalkan bab 2 nih saya bikin. Bab 2 tinjauan pustaka. Nah, contoh nih ya. Nah, ini adalah kerangka, ini selanjutnya ya, nggak usah saya perpanjang sampai bab 3. Selanjutnya, tulisan dari bab dan subbab ini kita akan tandai di dalam style. Style ini akan kita edit dulu terlebih dahulu ya. Stylenya misalkan seperti ini. Di sini ada heading. Heading 1 dan heading 2. Nah, fungsi heading 1 ini fungsinya untuk penanda bahwasanya tampilan dari heading 1 itu khusus untuk penulisan bab. Dan tampilan heading 2 tulisannya untuk penulisan subbab. Seperti itu ya. Konsepnya kalian harus paham dulu nih. Kita mau buat apa gitu ya. Nah, sekarang di heading 1 ini kita klik kanan, pilih modify. Nah, klik kanan, pilih modify. Kita kasih nama saja langsung heading 1 itu bab agar kita tidak kelupaan. Heading 1 ini bab. Kemudian formattingnya, karena penulisan laporan resmi itu biasanya menggunakan teks, menggunakan font itu Times New Roman. Jadi kita gunakan Times New Roman. Ya, kemudian untuk bab kita buat font style, font size-nya itu 12 dulu ya, kita buat rata 12, kemudian dia huruf tebal, bold, dan warnanya hitam, automatic. Nah, untuk paragraf, khusus untuk bab, dia kita bikin rata tengah. Ya, rata tengah, kemudian kita bikin dia spasinya itu 2, yang di sini 2 spasi. Nah, sisanya biarkan. Ya. Kalau sudah selesai ini kita atur, jadi yang kita atur yang pertama adalah namanya, kemudian fontnya, font style, Times New Roman, font size 12, kemudian dia bold, huruf tebal, warnanya otomatis, warna hitam, dan untuk paragrafnya rata tengah, dan yang terakhir jaraknya, spasinya itu adalah 2. Ini 1, ini 1,5, dan ini 2. Jarak dari mana, Pak? Jarak dari tulisan bab ke teks yang di bawahnya.
Ini pembelajaran ini saya rekam ya, nanti akan saya upload ke YouTube biar kalian bisa mengulang-ulang. Nah, selanjutnya kita okekan ya. Dia nanti akan berubah nih, yang tadinya heading 1 akan berubah menjadi bab. Ini ya, heading 1 akan berubah menjadi bab. Nah, sekarang heading 2. Kita ganti juga, klik kanan modify, kita ganti menjadi subbab. Nah, jadi biar kalian tidak keliru nanti ya, ganti juga ini Times New Roman, fontnya juga 12, ini bold, warna hitam, sama ya. Yang berbeda tuh ini. Untuk paragraf kita bikin rata kanan kiri, dan spasinya kita bikin 1,5, yang kedua, yang di tengah. Seperti itu ya. Kalau sudah kita okekan. Oke, selesai bab dan subbab. Sekarang kita tinggal implementasikan antara style tadi dengan tulisan bab dan subbab yang sudah kita buat. Contoh, pendahuluan ya. Ini saya jadikan satu gini. Kita shift enter ya. Blok. Kita blok, baru klik bab. Nah, jadilah dia satu tulisan bab. Seperti ini. Ya. Oke. Kalau sudah, lanjut lagi ke subbab. Ini di blok, latar belakang. Kita klik subbab. Jadi dia di sini. Tapi Pak, tulisannya hilang. Nggak apa-apa, kita ketik aja manual. Apanya, numberingnya. Nggak masalah. Begitupun juga tujuan penelitian, subbab. Dan ini juga manfaat penelitian, subbab. Kita bikin ini 1, 2. Kita bikin ini 1, 3. Nah, ini jadi yang pertama untuk bab 1. Bab 2 selanjutnya kita gitukan juga. Balik lagi ke bab. Ya. Nah, ini oke. Jadi dia bab 1 dan bab 2. Nah, ini nanti penandanya kalau dia sudah terformat sebagai style, ya. Kalian lihat di sini ada tulis warna biru seperti tanda panah atau siku gitu ya. Kalau sudah terlihat, sekarang tinggal kita buat bagaimana Pak membuat daftar isi otomatis gitu ya. Kita masuk ke lembar pertama tadi. Lembar pertama tadi, kemudian kita pilih yang namanya reference. Ya, kita pilih yang namanya reference. Kemudian pilih table of content. Pilih table of content, ya. Kemudian pilih automatic table. Boleh 1, boleh 2. Kalau saya sih seringnya pilih table of content. Yang kedua, klik. Nah, otomatis daftar isinya sudah jadi. Tinggal kita buat di sini daftar isi. Jadi ya kan? Oke, begini ya. Jadi otomatis daftar isi tersebut sudah terbentuk berdasarkan apa yang kita buat dengan style tadi di halaman sebelumnya. Dan nomornya juga sudah ada, page number-nya. Otomatis sudah ada. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Silakan. Pak. Ada yang sudah pernah buat seperti ini? Ada yang sudah pernah buat? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kalau silakan. Bagi yang punya laptop, silakan coba dipraktekkan, diikutin. Bagi yang tidak, nanti bisa dicatat, diketik, atau diulang-ulang nanti setelah video ini saya upload. Seperti itu ya. Baik, Pak. Nah, mau dipraktekkan? Kalian mau praktek dulu atau kita lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Pak. Itu yang pertama tadi dalam pembuatan daftar isi secara otomatis. Ya. Kita sekarang selanjutnya
ada yang namanya artikel ilmiah atau jurnal, gitu ya. Artikel ilmiah atau jurnal yang fungsinya sebagai bentuk ringkasan dari tugas akhir maupun skripsi, ya. Jadi jurnal tersebut bentuknya ringkasan dari skripsi ataupun tugas akhir. Sebagai contoh, saya menampilkan, bentar ya. Sebagai contoh, saya ada sekitar 18 artikel, ya, 18 artikel yang sudah pernah saya terbitkan, ya. Saya bikin ada 2 artikel saya jadikan sebagai contoh. Ini adalah jurnal yang pernah saya buat tahun lalu, ya. Saya pernah buat jurnal tahun lalu ini dengan judul Implementasi IoT pada Sistem Kehadiran Taruna ATKP Medan. Jadi saya melakukan penelitian di Lembaga Pendidikan ATKP Medan, ya. Nah, di sini ada beberapa format yang harus saya sesuaikan dengan jurnal yang diterbitkan oleh REMIC. Jadi jurnal REMIC ini adalah jurnal riset dan jurnal manajemen informatika komputer yang dimiliki oleh salah satu politeknik swasta di Kota Medan ini. Nah, mereka mengeluarkan format dengan penulisan jurnal itu ada beberapa format yang bisa kalian lihat. Yang pertama itu ada judul dengan fontnya 16 atau 18, kemudian isi teks penamaan, ya, baru ada abstrak. Ini nama dosennya, ya, nama penulis, ya. Kemudian ada abstrak, kemudian ada pendahuluan yang letaknya itu dibikin 2 format, ya, ada pendahuluan, terus ada tinjauan pustaka, ya. Jadi tadi ada latar belakang pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka, terus ada yang namanya metodologi, ya. Yang terakhir ada pembahasan dan hasil. Pembahasan dan hasil ini isi dari si jurnal tadi, dan ada kesimpulan saran, dan kemudian ada gambar dan tabel, dan yang terakhir banget itu ada daftar pustaka. Nah, jadi dalam pembuatan artikel ilmiah ini, kita harus diwajibkan untuk merefer. Merefer itu dalam artian mengutip tulisan dari peneliti sebelumnya. Ya, mengutip tulisan dari peneliti sebelumnya. Karena apa? Kita sebagai mahasiswa S1 dan S2, bahkan S3 sekalipun, itu wajib merefer tulisan penelitian yang sesuai atau yang satu pembahasan dari penelitian kita, ya, terhadap penelitian sebelumnya. Kenapa Pak harus seperti itu? Karena kita bukan profesor yang bisa menulis tulisan tersebut sama sekali belum pernah ditulis, nggak mungkin. Jadi apapun judul penelitian yang akan kita angkat, yang akan kita buat, itu pasti sudah ada sebelumnya dilakukan oleh orang. Tapi bisa kita update, gitu ya. Kita mau mengupdate nih niatnya. Jadi tidak harus kita membuat yang terbaru, gitu ya. Kita harus mengupdate-nya saja. Contoh misalkan, oh, ini 10 menit lagi habis. Nanti kalau mati kita lanjut lagi ya, link yang sama ya. Nah, contoh di sini ada implementasi IoT pada sistem kehadiran. Nah, sistem implementasi IoT pada sistem kehadiran ini sudah pernah ada sebelumnya, ya, dibuat oleh seorang peneliti, tapi dengan cara ini kan daftar hadir nih, sistem absensi nih. Dengan cara absensi fingerprint, ya, hanya pakai fingerprint. Akan tetapi ini saya upgrade menjadi selain hanya fingerprint, pakai kartu juga. Bahkan nanti bisa lagi diupdate dengan menggunakan retina mata, ya. Jadi ini sistem kehadiran yang fungsinya untuk meminimalisir, ya, untuk meminimalisir
adanya kecurangan dalam pengisian daftar hadir. Ya, selama ini kalau daftar hadir manual kan bisa saja di titip-titip gitu ya, titip absen, apalagi mahasiswa gitu kan, titip absen gitu. Nah, tapi kalau sudah menggunakan IoT ini pasti meminimalisir hal-hal tersebut terjadi. Nah, tapi yang kita bahas di sini bukan untuk penelitiannya, tapi bagaimana cara membuat tulisan tersebut. Ya, bagaimana Pak cara membuat tulisan tersebut? Kita akan membahas langsung ke tinjauan pustaka, ya, akan membahas langsung ke tinjauan pustaka, dan format tinjauan pustaka ini akan membentuk sebuah daftar pustaka juga. Jadi apa yang ditampilkan daftar pustaka itu merefer yang ada ke tinjauan pustaka, ya. Jadi kalian tidak sembarangan nanti pada saat kalian menyusun skripsi, tidak boleh sembarangan asal ambil tulisan dan tidak diubah, itu tidak boleh. Harus ada yang namanya sistem ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, kenapa Pak? Agar terhindar yang namanya plagiasi. Plagiasi itu sangat berbahaya, karena plagiasi itu adalah mencontoh tanpa mengubah sedikit pun, itu namanya mencuri. Dan tindakan plagiasi itu sudah melanggar hukum, serta bisa menjatuhkan bisa mencopot jabatan sebagai seorang dosen. Ya, itu yang berbahaya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait tentang tulisan, ya, tinjauan pustaka. Ya, oke, saya masih di file ini ya. Saya bikin di sini. Nah, ini tinjauan pustaka di bab 2. Contoh misalkan di sini ada penjelasan terkait tentang sistem, ya, terkait tentang sistem. Nah, sistem ini, ya, kalau kita baca, jaringan kerja prosedur saling berhubungan dan berkumpul bersama untuk bla 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 bla. Di stop terakhir ada tulisan R-Hire 2016. Nah, ini saya merefer tulisan saya sendiri, ya. Saya merefer tulisan saya sendiri. Jadi, coba kita copy dulu. Ini saya coba copy dulu. Ini coba saya copy dulu. Nah, ini contohnya. Saya buat di sini misalkan 2.1 sistem. Nah, ini berarti membahas terkait tentang pengertian sistem. Ya. Saya ganti fontnya Times New Roman 12. Nah, dalam artian si sistem tadi, kan ini tulisan plug saya langsung copy nih, ya. Coba saya matikan dulu yang tulisan merahnya ya. Nah, ini kan saya tadi copy paste nih ya, copy paste murni, copy paste belum saya edit. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena memang saya copy paste langsung nih, ini nggak boleh. Harus disesuaikan dengan apa yang mau kita butuhkan dan harus diubah. Jadi yang tadinya jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan dan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan dalam menyelesaikan suatu, nah seterusnya, ini boleh kalian ubah beberapa kata atau dibalik. Ya, boleh kalian ubah beberapa kata atau dibalik. Itu sudah melepaskan kalian dari tindakan plagiasi. Nah, contoh misalkan, ini kan jaringan kerja prosedur tanpa ada kata-kata kan, kita bisa tambah tanpa ada kata-kata sistem. Kita bisa tambahkan, ya, sistem merupakan jaringan. Nah, ini sudah merubah teks sebelumnya. Karena sudah ada tambahan kata lain nih.
Sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, ya, dan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan dalam menyelesaikan suatu sasaran tertentu, ya. Nah, ini kita hapus disebut sebagai sistemnya. Nah, kemudian pada hakikatnya sistem terbagi dua kelompok pendekatan, yaitu prosedur dan elemen. Nah, ini pendekatannya kita hapus saja. Prosedur dan elemen. Nah, inilah. Kemudian ada merupakan, nah ini sudah boleh. Ini sudah boleh. Kenapa? Karena memang sudah ada beberapa kata yang saya tambahkan dan ada beberapa kata yang sudah saya hapus. Nah, ini karena walaupun sudah saya edit dan saya sudah tambahkan kata-kata, tetap harus kita jadikan sebagai tulisan si R-Hire tadi. Gitu ya. Tetap harus kita jadikan. Nah, bagaimana Pak cara membuat tulisan R-Hire tadi ini muncul secara otomatis dan bisa kita jadikan penulisan daftar pustaka. Ya, kita lihat di sini daftar pustakanya. Nih, daftar pustaka si R-Hire ini dia ya. Ini dia punya kita tadi, punya saya tadi ya. Tinggal kita masukkan tulisan tersebut ya, tulisan ini ke dalam fitur reference ya, kita ke dalam fitur reference, kemudian pilih insert citation. Ya, kita pilih insert citation, klik add new source. Nah, kita klik add new source, nanti muncul create open source ya. Kita pilih type of source-nya itu adalah jurnal artikel ya, jurnal artikel. Kemudian tinggal kita masukkan referensinya. Nah, di sini namanya siapa? R-Hire, Mustafid, dan Rizal Isnanto. Kita buatlah di sini R-Hire ya. Nah, nggak apa-apa R-Hire aja dulu. Kalau misalnya 3, kalian buat 3 orang namanya. Misalkan di sini Mustafid dan R Isnanto. Judulnya apa? Gini ya. Judulnya judul dari artikel tersebut. Nih, kita copy nih. Oke, sistem EKR perguruan tinggi berbasis Android. Nah, baru kita bikin jurnal name-nya Teknovasi, year-nya 2016, dan yang terakhir page-nya 3250. Nah, oke, sudah jadi satu, kita oke kan? Muncul otomatis di sini R-Hire-nya. Sudah muncul Pak otomatis R-Hire-nya. Gimana cara membuat daftar pustaka otomatisnya? Kita buat di sini halaman terakhir itu daftar pustaka. Pilih bibliografi, klik reference. Muncul di otomatis R-Hire, MR, sistem e-karir. Nah, ini tinggal kita ganti namanya daftar pustaka. Jangan lupa kalau dia terclose zoom-nya, klik link yang tadi lagi ya. Oke, jadi satu nih. Ya. Selanjutnya kita masuki ke teks yang kedua. Ya. Nanti tinggal kita update saja. Nah, ini karena